Api.
Oui. Continue. Isang minute ah. Ya malah video gitu.
Gue kata anu oh iya aku sampai seluruh data. Berarti seluruh data ya, Mai? Mama kan pakai anu ya. Berarti nggak usah diotak-atik. Sama tuh suaranya. Terus mulai. Betul suaranya kesek-kesek. Terus mulai. Mana sih yang ganti yang tadi? Ganti backgroundnya mana di? Ya. Yang ini ya. Oh, ini.
Ini. Ya, kan dibalik. Kalau sudah di mana? Kalau sudah. Kenapa nggak kelihatan nih? Maju. Ya Allah. Iki Ustaz Wulan. Ini sayang, sini sayang. Ini sama Vito, lihat. Coba mengubah nama ini lebih. Bisa nggak? Tes. Iya, nama itu tadi. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya kali ini ya, para ayah. Barangkali sudah banyak yang hadir ya di sini. Di sini tercatat ada 79 ya, termasuk panitia dari para ustazah di KPTK Robani. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan mulai acara yang sudah kita nanti bersama ya, spesial di hari ini. Spesial bagi kita semua seperti itu, para ayah terutama. Ya, baik para ayah semua, para peserta parenting ayah ya, hari spesial hari ayah apa sedunia apa nasional ya? Oh, sedunia ya, seperti itu ya. Kita akan mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahil alamin, kita semua ya pada pagi hari ini, pada hari Jumat ini ya, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kemudahan rezeki yang demikian banyak seperti itu, yang tentunya kalau kita mencoba menghitungnya niscaya kita tidak akan mampu
Dan dari jutaan karunia itu tentunya yang paling kita syukuri ya, semua rezeki itu adalah nikmat iman dan Islam ini. Sehingga kita masih diberi oleh Allah kemudahan, digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir dalam acara hari ini, meskipun formatnya acaranya virtual seperti itu nih. Kalau sebelumnya di kondisi normal acara ini dikemas demikian rupa di sekolah seperti itu, para ayah diundang di hari yang tentunya jam-jam 8 ke atas seperti itu ya. Kali ini cukup ini ya, di luar mainstream ya. Acaranya diadakan di pagi hari ya, setelah kita bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah insya Allah seperti itu. Baik para ayah semua, kita tentunya juga berharap senantiasa semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah pada kedua kita, teladan kita bersama Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya kita termasuk di dalamnya ya, pengikut beliau di akhir zaman ini seperti itu. Baik, kita bersama-sama kita awali ya acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para ayah semua, kita tentunya mungkin seperti halnya kalau acara ini offline ya, silakan disesuaikan kondisi di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, senyaman mungkin ya duduknya, atau mungkin kalaupun terpaksa harus disambi, setidaknya tetap bisa fokus ya terhadap materi kali ini, karena hari ini saya selaku yang diamanai menjadi pembawa acara hari ini ya, akan memandu sebentar kita semua untuk menikmati hari spesial kita bersama ya, Hari Ayah. Mungkin kita dulu kecil ya, adanya kita mengenalnya cuma Hari Ibu seperti itu ya, sehingga seakan-akan semua beban pengasuhan itu adalah di pundak para bunda, para ibu seperti itu. Tapi dengan adanya momentum Hari Ayah ini, kita semoga menyadarkan kita bersama ya, di tengah demikian banyak kesibukan kita, amanah kita di keluarga, di masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita ingat bahwa kita punya peran utama. Pengasuhan itu adalah di pundak para ayah seperti itu. Bahkan Allah sudah secara tersirat ya di dalam Al-Quran itu, dari 17 dialog antara orang tua dan anak itu ya, ternyata komposisinya 14 dialog itu, 14 ayat adalah antara ayah dan anak. Ibu dan anak hanya 2 ayat saja. Itu pun adalah antara Maryam dan janinnya ya. Kemudian yang satunya adalah dialog antara ayah, bunda dan anaknya. Dari situ kita bisa memahami betapa pentingnya ya peran kita semua sebagai peletak visi peradaban bagi anak-anak kita seperti itu. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di awal ya. Semoga tetap bersemangat ya para ayah, semakin kita menjiwai ya, memahami bahwa kita punya peran luar biasa ya di dalam pengasuhan ini seperti itu. Ya, selanjutnya tanpa berpanjang waktu ya, tentunya kita semua nggak sabar nanti akan menyimak materi yang luar biasa dari pemateri kita, Dr. Arif Alamsyah. Sebelumnya kita simak Tauji Robbani, tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ayah Mauludin. Monggo, Ayah Mauludin, ayat dari Ananda Bilal untuk bisa membacakan tilawah Quran yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim.
Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latiful khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul khamir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih pada Ayah Mauludin jazakallahu khair atas tilawahnya yang luar biasa tadi ya, sebuah taujih dari Allah Subhanahu wa taala langsung ya kepada kita yang dititipkan melalui Al-Qur'an ini kepada kita. Para ayat yang tadi dibacakan adalah Quran surat Luqman ya, ayat 12 sampai 19 sudah itu. Ya mungkin sebagian dari kita waktu kecil mungkin ya TPQ disuruh menghafalkan ya surat ini sudah itu ya. Ya, tadi adalah sebuah ayat yang luar biasa, sebuah nasihat ya, bahwa kita seorang orang tua meminta anaknya untuk tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya seperti itu. Kemudian sebuah nasihat bagi anak-anak kita dari orang tua untuk selalu menjaga sebuah amar ma'ruf nahi mungkar ya, untuk selalu berdakwah baik itu di lingkup keluarga atau masyarakat seperti itu. Mungkin kita kalau mendengar ayat ini ya, sebuah nasihat ini mungkin pada umumnya membayangkan ini adalah sebuah tausiah dari seorang bunda ya, sambil mengelus rambut putranya atau putrinya, sambil dengan tatapan penuh kasih sayang, sekaligus kekhawatiran ya akan nasib putra-putrinya kelak di akhirat. Tapi ternyata bukan ya, ini adalah sebuah nasihat dari seorang ayah yang sedang mengerjakan tanggung jawab kelelakiannya untuk senantiasa membersamai putra-putrinya dalam pendidikannya seperti itu. Sehingga seorang ayah bukan sekedar hanya mempunyai fungsi reproduksi ya dan menafkahi saja ya, tapi ternyata memiliki fungsi pengasuhan yang luar biasa dan bahkan merupakan ini ya fungsi utamanya ya, kepala sekolahnya. Mungkin kita sering dengar ucapan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama, tapi kalau memang ibu sekolah gurunya, tapi kita para ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi kita yang memberikan sebuah arah terhadap pendidikan kita. Baik, sebelum dilanjutkan, para ayah silakan, ini ada info dari panitia untuk mungkin juga memudahkan presensi ya. Biasanya kalau acara offline ada presensinya, hard copy gitu ya. Silakan di rename masing-masing tampilan Zoom-nya dengan format seperti yang disampaikan di chat itu ya. Kelas
underscore nama Ananda, seperti itu. Misalnya ini saya sendiri sudah coba saya rename ya, nama saya kelas B2 underscore Fatih suruhnya itu Gozi, dipakai ya. sekolahnya Pak Mas ini. Adanya kereta api ambil stasiun yang kita di Melo. Wah, meriah ya. Seperti kalau ada acara offline. Oke, monggo silakan di rename para ayah untuk nama Zoom-nya, tampilan Zoom-nya dengan format kelas A1, A2, B1, B2 atau mungkin KB atau model apa nama kelas lainnya ya yang ada di sekolah underscore nama Ananda seperti itu. Sehingga nanti mungkin ini oleh panitia akan memudahkan untuk presensi seperti itu. Baik, silakan kami beri waktu untuk merename sebentar. Sambil menunggu semuanya merindem, silakan para ayah menempati tempat yang kosong ya untuk konsumsinya. Mohon maaf dari panitia kali ini konsumsinya berhubung acaranya virtual, konsumsinya juga virtual ya. Silakan dinikmati di tempat masing-masing ya. Sambil menikmati kopi hangat mungkin atau teh hangat supaya nggak ketiduran ya menyimak tausiah. Tapi insya Allah pemateri kita kali ini sangat luar biasa. Beliau sudah lama malang melintang ya dalam selain beliau sebagai dosen, akademisi, termasuk tenaga kesehatan ya, seorang dokter, tapi juga seorang trainer level nasional ya yang luar biasa, yang sudah banyak menginspirasi dimanapun, di forum manapun beliau mengisi. Jadi kalau ketiduran berarti ya mungkin memang karena terlalu lelah ya, karena kita bekerja semalaman seperti itu. Mungkin Dr. Arif Alamsyah apa sudah hadir ya di ruang Zoom bersama kita? Ampun, Pak. Oh, sampun Dokter. Oh, sudah. Ngapunten. Ya, insya Allah di tengah-tengah kita para ayah sudah hadir ya, sudah hadir pemateri kita. Sebelum kita menyimak pemateri kita, kami berikan kesempatan kepada Ustazah Susi untuk selaku Kepala KBTKIT Robani untuk menyampaikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Silakan Ustazah Susi. Ya, baik. Terima kasih Ayah Angga, ayahnya Ananda Mas Fatih Gozi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Dr. Arif Alamsyah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang Masya Allah hari ini Allah takdirkan bisa kami mengundang beliau ya. Setelah sekian tahun Dok, nyun sewu, terakhir kami mengundang panjenengan itu di tahun sekitar 2010, baru awal berdirinya gedung KBTKIT Robani di Singosari. Dan setelah itu beberapa kali kami mencoba mengundang Dr. Arif, ternyata ala kulihal beliau selalu ini ya padat acaranya sehingga kami belum berkesempatan. Alhamdulillah pagi hari ini Allah takdirkan dan mudah-mudahan ini menjadi satu momen yang luar biasa bagi kami dan kita semua para ayah hebat nggih. Yang kedua yang kami hormati mungkin ada ayah pengurus Yayasan Husnul Robani yang sudah hadir di sini. Beberapa memang link ini kami share ayah di keluarga besar Robani ya, baik yayasan pengurus maupun beberapa ayah dari unit pendidikan yang lain, misalnya Rutaba, SD maupun SMP dan SMA IT Robani. Yang selanjutnya yang kami hormati Ketua Komite KBTKIT Robani, ya, Insya Allah Bapak Mauludin yang tadi sudah menyampaikan tilawah Qur'annya. Yang kami hormati pula Asatidah KB dan TKIT Robani yang Masya Allah pagi-pagi sudah kami libatkan dalam kepanitiaan. Alhamdulillah masih berupa Zoom ayah. Coba kalau ini berupa offline gitu. Tapi insya Allah saya punya mimpi, punya target ya. Misalnya nanti kita sudah bisa offline. Sebenarnya kami punya rencana kegiatan untuk para ayah nanti.
bagaimana ayah-ayah ini bisa sekedar kayak mabit atau berkemah bersama, dan di situ kita sampaikan beberapa mungkin kita akan undang beberapa trainer untuk mendampingi panjenengan mulai sholat malam bahkan sampai malam menjelang tidur atau bagaimana, sehingga peran ayah yang seharusnya dan ingin kita tampilkan itu menjadi benar-benar kita pahami bersama, seperti itu, insya Allah. Dan yang tidak kalah saya banggakan, semua ayah hebat yang sudah hadir di ruang Zoom ini, subhanallah, mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, di tengah-tengah aktivitas panjenengan yang mungkin pagi hari biasanya ada yang rutin membantu istri memasak di dapur atau menjaga putra-putri ketika bundanya sedang memasak, atau bahkan punya aktivitas-aktivitas lain. Pagi ini harus kami minta waktu luang panjenengan untuk hadir di sini. Sebentar saja insya Allah dari saya sebagai pemberi sambutan pada pagi hari ini, karena Dr. Arif sudah hadir. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah berupa, Masya Allah ya, satu waktu yang mubarak, di mana hari ini kita bisa berkesempatan berkumpul dalam satu majelis berupa webinar ayah, yang sebenarnya para ayah setiap tahun ini kami adakan parenting ayah itu di bulan Desember. Jadi penerimaan rapat semester 1 dengan asumsi ayah-ayah yang hadir pada saat parenting ayah itu, meskipun Zoom via virtual tahun kemarin juga, ini berhak menerima rapot Ananda semester itu. Bagi ayah yang tidak bisa hadir atau berhalangan, maka rapot akan ditunda di awal semester 2 baru diambil oleh ibunya, atau tetap diambil oleh ayah ketika ayahnya sempat mengambil ke sekolah. Dan baru tahun ini di momen Hari Ayah, kami mengadakan Zoom webinar di pagi hari, Masya Allah. Sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Ayah untuk para ayah hebat di sini, yang hari ini Masya Allah diingatkan kembali tentang peran ayahnya. Ya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah, tercurah kepada kutbah kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah hebat semuanya, dan mungkin ada yayasan di sini ya, insya Allah, bahwa rangkaian peringatan Hari Ayah pada tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan yang kami florkan ke panjenengan semua. Salah satunya pagi ini kita adakan webinar ayah dengan mengundang materi yang luar biasa. Yang kedua ada lomba-lomba video, ya, lomba video tentang ayah dan anak dalam membangun kebersamaan lewat video berisi konten kebersamaan. Yang ketiga ini nanti pagi, insya Allah pagi ini jam 7 sampai setengah 8 atau mungkin ada yang lebih, monggo, enggak apa-apa, hari ini terlambat enggak apa-apa. Ananda berangkat ke sekolah dengan diantar para ayah, Masya Allah, ayah atau mungkin nyun sewu bagi yang Ananda mungkin sudah yatim, kebetulan ada juga ya di antara kita yang mengalami ini kemarin karena COVID, juga ada yang ayahnya dijemput oleh Allah karena kondisi sakit yang lain, bisa diantar oleh kakek ya, atau Pak D atau Om dan sebagainya. Ya, jadi yang menggantikan peran ayah di keluarga itu siapa, monggo mengantarkan Ananda ke sekolah. Dan juga bagi yang berhalangan mengantar ke sekolah bisa mengirimkan foto berupa Ananda mau berangkat ke sekolah gitu ya. Insya Allah bisa diedit nanti berupa videonya. Itu yang pertama, dan mungkin info yang terbaru ayah bunda nggak ada ayah saja di sini, bahwasanya insya Allah nanti penerimaan rapat di semester 1 kita adakan secara biasa reguler, jadi tidak ada parenting ayah di situ karena sudah include pagi ini. Insya Allah juga di tanggal 6 Desember info terbaru yang kami dapatkan akan ada pelatihan atau seminar ya, seminar untuk seluruh unit pendidikan di bawah Yayasan Husnul Robani, yang akan kita undang pembicaranya adalah Ibu Eli Risman selaku psikolog nasionalnya yang sudah malang melintang di dunia parenting. Insya Allah mudah-mudahan nanti banyak ilmu yang kita juga dapatkan dari beliau. Dan yang terhangat hari ini
bahwa saya sampaikan di sini PPDB SDIT Robani sudah mulai dibuka ya, mulai hari Senin kemarin sampai insya Allah sekitar minggu depan. Jadi hanya ada waktu 2 minggu untuk panjenengan bisa mendaftarkan Ananda ke SDIT Robani yang TKP, karena di situ Ananda masuk pada golongan alumni TKIT Robani. Insya Allah kelompok alumni ini akan mendapatkan prioritas untuk bisa diterima di SDIT Robani. Kalau panjenengan mendaftarkan Ananda lebih dari tanggal 20, maka Ananda akan diikutkan pada kelas reguler. Kelas reguler ini berarti pendaftarannya ikut kelas reguler dalam hal ini screeningnya atau tes masuknya, dan juga pembiayaannya ikut kelas reguler. Karena ada selisih pembiayaan antara alumni dengan non-alumni. Seperti itu, mudah-mudahan segera mendaftarkan putra-putrinya ke SDIT Robani, dan harapan kami di sini kuota tahun ini sangat bisa lebih naik lagi. Kalau tahun lalu bisa 60%, tahun ini bisa lebih lagi insya Allah. Dan juga PPDB TK, ayah semuanya, insya Allah kita akan mulai per 1 Desember 2021. Jadi monggo kalau ada mungkin kenalan, atau saudara atau kerabat yang nanya-nanya perihal putranya mau dimasukkan PTK mana atau KB mana, silahkan beri mereka info bahwa TK Robani sudah membuka untuk gelombang 1, ada cashback 300.000 insya Allah di gelombang 1, yaitu 1 Desember sampai 28 Februari, 3 bulan saja. Setelah itu juga ada ayah hebat semuanya di SMPIT Al-Basiroh, itu punya kami juga, Yayasan Husnul Robani, sudah dibuka mungkin pendaftarannya bulan-bulan ini. Monggo yang punya putra bisa sekolah di sana, boarding dalam bentuk asrama. Di sana juga ada SMA IT Robani, tapi tahun ini masih menerima akhwat saja, jadi perempuan saja, anak-anak siswa perempuan. Jadi mudah-mudahan ini beberapa unit pendidikan yang kita buka di Yayasan Husnul Robani. Mudah-mudahan para ayah bisa memprioritaskan untuk menyekolahkan putra-putri kita di tempat-tempat yang insya Allah terbaik Islami, dan mendidik kompetensi mereka selaku generasi penerus yang memperjuangkan Al-Quran insya Allah. Dan hari ini yang hadir insya Allah akan mendapatkan door prize dari Ustadzah. Tidak tahu nanti insya Allah ayah door prize akan diberikan hari Senin atau hari ini, insya Allah tidak jangan dilihat dari harganya, tapi insya Allah yang hadir mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari kami. Baik, insya Allah waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, karena saya menyampaikan ke Ustadz Arif, Dr. Arif, bahwa mulai jam 5 beliau masuk materi inti. Sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa pemenang video terbaik dari yang ayah kirimkan itu, 3 pemenang terbaik. Insya Allah nanti kami share di chat mawon karena waktu, atau nanti sebelum penutupan mungkin Ustadzah Wulan sebagai penanggung jawab acara akan menyampaikan di ruang Zoom ini setelah Dr. Arif menyelesaikan pemaparan materinya. Mungkin itu saja ayah Fatih Ghazi, Mas Fatih Ghazi yang bisa kami sampaikan. Selamat berkegiatan webinar subuh ayah bersama Dr. Arif. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang penuh berkah, dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustazah Susi atas sambutan dan beberapa informasi yang sangat penting tadi ya. Semoga bisa para ayah yang merasa ada keperluan terkait informasi tadi bisa ditindaklanjuti ya, termasuk informasi tentang PPDB tadi. Baik, tanpa berpanjang waktu, kita akan langsung ke materi inti ya, yang sudah kita sama-sama tidak sabar ya menyimak dari pemateri kita, Dr. Arif Alamsyah. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau ini nama Dr. Arif Alamsyah, Mars Manajemen Rumah Sakit, tempat tanggal lahir Surabaya ya, 19 Februari 1978, emailnya arifalamsyah96@gmail.com, alamatnya Jalan Bendungan Sempor 4 Malang. Beliau ini adalah sudah mengantongi banyak sertifikat pelatihan ya dan keprofesian, termasuk salah satunya juga ada termasuk pelatihan di dalam negeri dan di luar negeri ya, termasuk di Singapura dan lain-lain seperti itu. Kemudian aktivitas beliau sehari-hari adalah staf pendidik ya, dosen di Departemen Kedokteran Keluarga, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya,
barangkali punya keluarga atau saudara, ponaan ya yang kuliah di sana, TFK ya, barangkali ketemu dengan beliau seperti itu. Dan beliau juga trainer di beberapa instansi pemerintah ya, BUMN dan beberapa perusahaan swasta seperti itu. Ya, insya Allah itu cukup banyak kalau kami sampaikan ya. Yang pasti moto beliau yang banyak sudah menjadi motif beliau untuk senantiasa berkarya ya, yaitu tidak ada pekerjaan yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil dikerjakan dengan izin Allah. Masya Allah seperti itu. Baik, itu kurikulum vitae beliau selintas agar mengenal materi kita, narasumber kita yang luar biasa kali ini. Mari kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo pada Dr. Arif Alamsyah untuk 45 menit ke depan materinya bisa disampaikan. Baik, jazakallah khair Pak Fatih Ghazi, Masya Allah namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Robani, Bu Susi, Ustazah Susi, dan seluruh jajarannya, para ayah yang luar biasa ya, ada didampingi sama putra-putrinya ini saya lihat ya. Saya apresiasi yang luar biasa pada panjenengan semua yang sudah menyempatkan hadir di waktu pagi ini ya, seperti dikatakan Ustazah Susi, waktu yang sangat barokah. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini selain dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala juga diingat oleh anak-anak panjenengan ya. Bahwa tidak ada momen yang atau sulit ada momen yang kita bisa ulangi sebetulnya dalam hidup ini, karena katanya hanya ada dua hal yang tidak bisa kembali, yaitu waktu dan kata-kata ya. Nah, karena itu kalau kita menyempatkan hadir ya di waktu-waktu kesibukan kita, mudah-mudahan anak-anak kita juga mengingat bahwa ayahku sudah menyempatkan hadir untuk bisa menemani aku, menghadiri sekolah, acara sekolahku dan seterusnya ya. Juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah pada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita menjadi qawwam ya, menjadi pemimpin bagi keluarga kita yang bisa menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, karena tugas seorang laki-laki itu tidak mudah ya Bapak-bapak ya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita ya. Sehingga kita selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi ini saya ingin sharing saja untuk bisa sama-sama. Sebetulnya ini materi ini untuk diri saya sih sebetulnya ya. Sehingga kalau ada yang baik itu semuanya dari Allah dan saya tujukan pada diri saya sendiri ya, yang masih banyak sekali kekurangan. Gambar itu mungkin sederhana ya artinya, tetapi memiliki makna yang luar biasa ya, bagaimana kita bisa menjadi pahlawan bagi anak-anak kita, menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ternyata anak-anak yang mengalami kenakalan remaja itu adalah anak-anak yang mengalami sebuah fenomena namanya fatherless ya. Dia tidak merasakan kehadiran seorang ayah. Bukan hanya kehadiran fisik ya, tetapi kehadiran kasih sayang, kehadiran contoh, kehadiran teladan. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Fatih Ghazi itu luar biasa tuh. Makanya Al-Qur'anul Karim itu lebih banyak menekankan dialog itu antara ayah dengan anak. Padahal ayah itu paling susah berdialog. Betul nggak Bapak-bapak? Ya. Ayah itu kan paling susah ngomong kan dibanding ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu kan ngomongnya katanya secepat-kecepatan cahaya ya Bapak-bapak ya. Kalau sudah ibu-ibu ngomong tuh gitu, secepat-kecepatan cahaya. Kalau bapak itu diam gitu. Ya, makanya di sini kita dipaksa untuk berdialog dalam Al-Qur'an itu.
Justru di kekurangan-kekurangan kita itulah kita harus berlatih. Karena di kekurangan kita itulah Allah menyembunyikan kekuatan. Betul ya? Bapak itu kan susah ngomong, tapi sekali ngomong, Bapak itu biasanya omongannya berbobot. Betul Pak ya? Makanya saya justru ingin mengatakan kepada bapak-bapak itu ojo kakean ngomong sebetulnya. Betul ya? Ya. Jadi bapak-bapak itu jangan kebanyakan ngomong gitu. Ngomongnya itu yang concise, padat ya. Singkat, berbobot gitu. Nah, kayak gitu kira-kira. Karena kalau kita terlalu kebanyakan bicara yang nggak perlu apalagi ya, takutnya nanti malah kita kekurangan, malah kita nanti kehilangan kewibawaan. Ya, biasanya begitu. Jadi dialog di sini itu adalah dialog-dialog yang betul-betul bertujuan. Ya, kira-kira begitu. Baik. Sebelum saya mulai, mungkin ada yang bisa nulis di chat nggak para ayah? Ada yang tahu nggak ini siapa ini? Ini filmnya kan sekarang terkenal nih ya. Supaya bapak-bapak sedikit refreshing dengan menulis di chat gitu biar nggak ngantuk kata Pak Fatih. Ada yang tahu ini siapa? 2 orang ini? Masa nggak ada yang tahu ya? Di STI Robert. Wah, Masya Allah tuh Pak Fatih Gozi itu ya. Pak Alka itu luar biasa. Ya, yang belum tahu nanti dicari ya Bapak-bapak ya. Ini filmnya udah banyak yang gratis. Saya sarankan bisa dilihat ya. Jadi yang sebelah kanan saya atau kalau kita berhadapan dengan layar itu kan sebelah kanan. Kalau kita sejajar dengan layar itu sebelah kiri. Itu namanya Usman. Tahu Usman ya? Siapakah Usman itu? Ada yang bisa nulis di chat nggak? Usman itu siapa kira-kira? Ada yang tahu Bapak-bapak atau para ayah? Usman, nah itu Pak Alka nyebutnya Osman, itu ya pakai bahasa Turki. Usman itu sebetulnya siapa sih? Pendiri dari, ada yang bisa nulis di chat? Ottoman, wah Pak Habibie, ya Sultan pertama kekhalifahan Utsmani, betul. Jadi Utsman itu adalah ada yang menyebutkan sebagai pendiri ya, walaupun sebetulnya jejak Kekaisaran Ottoman itu kalau diikuti ke atasnya sebetulnya kalau menurut saya ya lebih banyak diilhami oleh ayah dan kakeknya ya. Jadi Utsman itu adalah pendiri dari Kekaisaran Utsmani atau sultan pertama dari kekhalifahan Utsmani. Utsmani atau bahasa baratnya biasanya orang-orang barat menyebutnya dengan Ottoman ya. Kalau panjenengan ke Turki itu ke kota Bursa namanya ya, di pintu masuk kota Bursa itu ada patung ya Utsman pakai kuda pakai pakaian perang ya. Jadi mereka ini sangat luar biasa. Memang kekhalifahan Utsmani itu terkenal dengan peluasan wilayah ya. Beda dengan ketika di Spanyol. Kalau Spanyol itu banyak bercerita tentang ilmu pengetahuannya. Tetapi kalau di Turki itu karena mereka berasal dari suku Kayi namanya. Suku Kayi itu adalah suku dari sekitaran Tajikistan ya, yang mereka nomaden dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka memang terbiasa hidup dengan keras ya, terbiasa hidup dengan pertempuran-pertempuran kecil maupun besar ya, ketika berhadapan dengan peluasan-peluasan wilayahnya. Nah, Utsman ini Bapak-bapak ayah semuanya tidak akan pernah bisa menjadi seorang Utsman kalau dia tidak dididik oleh ayahnya ini yang sebelah kiri nih. Kita bacanya biasanya Ertuğrul. Nah, ini yang sekarang banyak menjadi inspirasi ya filmnya Ertuğrul ini. Bahkan saya melihat beberapa resensinya itu bahkan ada orang Amerika itu yang tertarik belajar Islam ketika melihat film ini ya. Salah satu kata-kata Ertuğrul yang paling terkenal itu adalah perjuangan itu milik kita, kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perjuangan itu milik kita, kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibuat menjadi sebuah slogan bagi para ayah, maka kita bisa bilang begini, ya, pendidikan itu adalah milik ayah kita, milik ayah, milik kita. Tetapi kesolehan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau pendidikan itu milik kita, kesolehan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tugas kita ini mendidik gitu. Sedangkan yang menyolehkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tetap harus meminta kepada Allah kesolehan anak kita. Robbi habli minas solihin. Itu doanya Nabiullah Ibrahim. Jadi kesolehan itu bukan milik kita, Bapak-bapak. Ya, sebagaimana kata-kata Ertuğrul, kemenangan itu bukan milik kita. Milik kita itu perjuangan.
Ya, kesolehan itu bukan milik kita. Milik kita itu pendidikan. Jadi tugas kita itu mendidik semampu kita, memberikan ruang bagi anak kita untuk bertumbuh semampu kita. Ya, kira-kira gitu. Nah, keputusan memiliki anak itu adalah keputusan yang penting, katanya Elizabeth Stone ini ya. Itu artinya kita sanggup untuk mencurahkan seluruh hati kita kepada anak kita. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah bagi para ayah, terutama pada masalah waktu ya. Saya tuh kebetulan kok ya pas ya kemarin itu saya mau cerita sedikit nih Bapak-bapak. Kemarin tuh saya kebetulan ngadakan acara untuk anak saya ya. Anak saya yang kecil namanya Hisam tuh ya. Nah, kami udah janjian jam 4 Pak di Race Hotel itu. Kemudian kita ada acara di Race Hotel ya. Kebetulan ada acara jam 4. Qadarullah Pak, saya kan kemarin di Palangkaraya ya. Ada acara ngisi di Palangkaraya. Naik pesawatnya itu kan jarang ya Palangkaraya itu. Nah, ketika saya ngeset acara jam 4 itu, ya saya udah mohon sama Allah tuh, ya Allah mudah-mudahan saya bisa tepat waktu. Kita tahu kan ada maskapai yang memang agak susah tepat waktu ya. Kebetulan hanya tinggal itu tuh pesawatnya. 11:30 Pak dari Palangkaraya. Ya, nah 11:30 ternyata on time, alhamdulillah. Qadarullah itu on time, 11:10 sudah boarding. 11:30 sudah on board, sudah di dalam pesawat. Wah, saya udah tenang nih. Karena kebetulan antara Juanda sama Malang kan cepat lah. Kira-kira saya jam 3 sudah bisa di Malang gitu kan. Ternyata qadarullah Bapak ya, ini saya ingin cerita ya. Ternyata qadarullah, cuaca di Juanda itu kemarin ketika kami mendarat tuh jelek banget. Sehingga pesawat tuh mau landing 3 kali itu nggak bisa. Tahu nggak Bapak-bapak apa yang terjadi? Pesawat saya itu dialihkan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali gitu. Kemarin ini ya. Jadi bayangin, saya itu sudah nyiapin acara buat anak saya, sudah mau mendarat, tiba-tiba di Bandara Juanda itu nggak bisa mendarat. Sehingga pesawat kami itu dialihkan ke Bali, Bapak-Ibu. Bapak-bapak ya, diarahkan ke Bali. Saya itu cuma nangis saja, cuma saya istighfar aja di pesawat tuh gimana gitu ya. Minta support juga dari teman ya, opo gitu kan, minta support dari keluarga ya. Berdoa gitu. Ternyata qadarullah kita disuruh nunggu 40 menit sampai 1 jam, ternyata kita boleh kembali lagi ke Bandara Juanda. Nah, pada saat itu saya baru sampai di Bandara Juanda itu jam 4:04. Padahal acara anak saya jam 4 gitu. Kebayang nggak perasaan saya bagaimana? Saya kebetulan saya bawa mobil ya, mobil saya tinggal di Juanda, saya langsung kembali ke Malang. Prediksi saya ini nutut nggak ya sampai maghrib? Ternyata alhamdulillah ya dimudahkan Allah 5:30 saya sampai di Race Hotel itu. Anak saya itu lari, abi gitu. Saking senengnya saya itu datang. Gitu. Ya, coba bayangkan Bapak-bapak ya. Ternyata kehadiran kita walaupun sebentar di detik-detik terakhir buat anak kita itu ternyata sesuatu yang luar biasa. Dan saya baru tahu malamnya itu saya coba merenung, kenapa ya kok saya harus sedramatis ini sih menghadiri acara anak saya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membuat acaranya itu begitu dramatis supaya anak kita itu mengingat gitu, bahwa abinya itu sudah mau datang, ternyata pesawatnya harus dialihkan dulu ke Bandara Bali, kemudian abiku kembali ke Surabaya, kemudian nyetir mobil, baru sampai di detik-detik terakhir acaraku akan sudah selesai. Ini sebuah pengalaman, saya nggak tahu kenapa saya dibuat pengalaman seperti itu, dan hikmah yang kedua, ternyata saya baru ingat gitu bahwa hari ini saya mengisi parenting untuk panjenengan semuanya gitu. Ya, artinya apa Bapak-bapak semuanya? Saya hanya ingin mengatakan jangan menyerah untuk menghadiri acara anak Anda walaupun secara hitungan kemanusiaan itu nggak mungkin gitu. Ya, saya tuh di Bandara Ngurah Rai itu merasa wah ini udah nggak mungkin saya menghadiri acaranya Hisam. Ya, tapi jangan menyerah gitu. Kadang-kadang Allah itu memberikan kejutan di detik-detik terakhir sehingga kita yang sudah hopeless itu menjadi speechless gitu. Ya, orang yang sudah hopeless itu menjadi speechless di detik-detik terakhir. Jadi Anda itu sempatkan gimana pun caranya. Kebayang nggak Bapak-bapak? Kalau saya tuh nggak nyempetkan, tubuh saya ini udah capek banget 2 hari di Palangkaraya. Ya, kemudian kalau saya mau enak-enakan, saya siang tuh belum makan. Kalau saya mau enak-enakan, ngapain saya ngejar acara anak saya? Saya makan aja di Bandara Juanda santai-santai. Nanti saya pulang habis Isya gitu kan. Kalau saya mau begitu gitu. Tapi saya merasa bahwa acara sore itu adalah momen yang tidak bisa saya ulangi lagi
dalam hidup saya, Bapak-bapak. Jadi anak saya itu udah kelas 4 SD, itu sampai minta gendong, bayangkan. Padahal saya udah nggak pernah gendong dia karena udah gede banget kan. Saking berkesannya saya itu ngejar saya itu ngejar waktu supaya saya bisa menghadiri acara dia. Ya, sederhana, tetapi pesannya menjadi tidak sederhana, Bapak-bapak. Ya, mudah-mudahan sesibuk-sibuknya Bapak-bapak bisa menyempatkan diri. Lah apalagi kalau cuma Malang Singosari, Pak, wong saya Palangkaraya Malang aja saya sempatkan loh. Ya, sempat turun ke Bali pesawat saya, ya. Nah, kalau Anda Malang Singosari ya leren ngopi gitu kan, terus telat datang ke acara anak, apanya nggak nyesel Anda? Ya, itu yang kira-kira disampaikan mungkin lewat pesan kemarin itu. Ya, jadi kita harus siap untuk mencurahkan hati kita kepada anak kita. Saya ingin tanya, mungkin nggak perlu dijawab di chat ya, tapi ditanya pada diri Anda sendiri-sendiri. Seberapa hangat sih hubungan kita sama anak kita gitu. Ini penting sekali kita tanya pada diri kita. Kapan Bapak-bapak itu terakhir bercanda dengan anak kita, tertawa-tawa, ya, tertawa-tawa lepas dengan anak kita. Coba diingat-ingat Bapak-bapak, kapan terakhir kita seperti itu, ya? Kapan terakhir Anda itu ngobrol akrab sama anak Anda, ngobrol pokoknya gimana ini sambil guyon-guyonan, sambil gitu ya, gelut-gelutan gitu ya. Kapan terakhir kita seperti itu? Jangan-jangan kita lebih sibuk dengan anak orang lain daripada anak kita itu. Jangan-jangan kita sibuk dengan bergelut dengan berbagai macam urusan di kantor dan kita lupa gitu ya terhadap suasana-suasana seperti ini. Kapan terakhir Anda memuji dan berterima kasih secara tulus kepada anak kita? Makasih ya nak, kamu tuh luar biasa loh nak, kamu tuh bisa seperti ini tuh, Abi tuh amazing banget loh sama kamu misalnya gitu. Subhanallah ya, Masya Allah ya gitu ya. Dikasih dengan pujian-pujian kepada Allah supaya dia tahu bahwa segala sesuatu itu dikembalikannya kepada Allah. Oh ini sudah ya, di atasnya agak double. Ya. Sudah lamakah kita tidak melakukan hal-hal itu kepada anak-anak kita? Bisa jadi Bapak-bapak semuanya, anak-anak kita itu kangen gitu sama kita. Pernah ada cerita kan ya, seorang anak tuh tanya sama ayahnya gitu, ayah sebulan tuh digaji berapa sih gitu. Ya ayah tuh digaji sekian juta gitu. Berarti sehari itu ayah digaji berapa dong gitu kan. Taruhlah ayahnya ini digaji 3 juta ya. Berarti kan dibagi 30 hari itu sehari berapa Bapak? 100.000 kan. Ya ayah tuh sehari digaji berapa kalau gitu 100.000. Kemudian anak ini mengatakan, oh ya udah kalau gitu, udah yuk bubuk yuk gitu. Akhirnya si ayah ini nganterin anaknya bubuk kan. Kemudian anak itu bertanya sebelum tidur, ya ayah mau nggak ngasih aku uang 50.000? Emang kenapa kok kamu minta uang 50.000? Untuk tabunganku cuma 50.000 ya. Nah terus, lo kan aku mau genapkan jadi 100.000 ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi papa mau tanya 100.000 itu buat apa sih gitu kan? Dia mana itu? Ya pakai ayah mau kan, tabunganku cuma 50.000 ya. Tadi aku lihat celenganku udah aku pecah, hanya ada 50.000. Ayah mau nggak ngasih aku 50.000? Mau gitu. Emang kenapa sih kok kamu pengen 100.000? Anak ini kemudian mengatakan sebelum tidurnya, kan tadi ayah bilang waktunya ayah itu kan sehari harganya 100.000. Aku cuma pengen beli waktu ayah sehari aja. Karena aku sudah lama nggak main badminton sama ayah. Kebayang nggak Bapak-bapak? Ya, bagaimana seorang anak minta tambahan uang 50.000 kepada ayahnya hanya untuk membeli ayahnya sehari aja. Karena dia tadi nanya kepada ayahnya. Ya, ayah sebulan digaji berapa sih ya? 3 juta gitu. Berarti sehari kan 100.000 kan ya. Boleh nggak ayah tambahkan aku 50.000 aja? Aku pengen beli waktu ayah sehari ya. Ya, karena dia tidak bisa beli lebih dari itu, Bapak-bapak. Seandainya anak kita itu punya uang 3 juta, Bapak-bapak. Mungkin dia akan mengatakan, aku ingin beli waktu ayah sebulan, boleh nggak? Supaya ayah bisa antarkan aku ke sekolah tiap hari. Jemput aku ke sekolah tiap hari. Antarkan aku ke TPQ. Supaya ayah tahu bahwa aku ini sudah Iqra 3. Gitu. Nggak cuma Umi aja yang tahu aku udah Iqra 3.
Ya, kadang-kadang kita ditanya teman kantor itu kan kita nggak tahu, Pak. Anakmu wis ikrok piro itu. Boyo ibu sing ngurus gitu. Bahkan kita nggak tahu tuh. Anak kita udah ikrok berapa. Ya, ini kisah yang sederhana. Yang barangkali kita semuanya bisa merenung ya. Bahwa mungkin anak kita itu berada dalam keputusasaan yang dia nggak bisa ceritakan, Bapak-bapak. Yang disebut oleh penyair Henry David Thoreau itu sebagai quiet desperation. Ya, keputusasaan yang tidak bisa dia ceritakan kepada kita. Ya, nggak bisa dia ceritakan. Ya, ini yang mungkin barangkali keputusasaan ini yang berakumulasi kemudian menjadi kenakalan remaja gitu ya. Menjadi keputusasaan yang tidak bisa kita ceritakan. Baik, mudah-mudahan kisah tadi bisa menginspirasi kita semuanya. Ya. Nah, saya mohon maaf materinya agak saya gabung-gabung ya dari materi-materi yang saya udah pernah bikin, teman-teman juga udah pernah bikin. Bagaimana sih kita bisa mengakrabkan diri dengan anak, apalagi yang kita jarang ada waktu khusus buat anak ya. Ini para ahli parenting ini sebetulnya diambil dari penelitian tentang pernikahan, tentang bahasa cinta ya, tapi bisa juga digunakan kepada anak kita. Jadi anak kita itu Bapak-bapak beda-beda, sama kayak pasangan kita. Ibaratnya begini, Fortuner itu kan bahan bakarnya solar ya. Kalau kita isi Pertamax, walaupun Pertamax yang paling mahal, maka akan rusak mesinnya Fortuner itu. Karena memang Fortuner itu adalah mesin diesel yang harus dikasih makan atau dikasih bahan bakar solar gitu. Sama juga dengan CR-V, misalnya Bapak-bapak punya CR-V Prestige gitu misalnya ya, atau CR-V lah. Nah CR-V itu kan nggak ada yang diesel ya, semuanya bensin ya. Tapi kalau CR-V itu diisi dengan solar, sebagus apapun solarnya, maka CR-V itu akan rusak gitu. Nah kita itu harus tahu bahan bakar anak kita itu apa sih gitu. Bahasa cinta anak kita itu apa sih? Nah ada 5 Bapak-bapak. Nanti tolong dikenali masing-masing pada anaknya ya. Yang pertama itu kalimat ya, ada yang menyebutnya afirmasi. Misalnya adalah feedback, pujian ya. Itu semuanya adalah sebuah kalimat. Termasuk kalimat-kalimat yang bentuknya kalimat-kalimat cinta, itu juga bisa dilakukan pada anak kita. Wah luar biasa, Masya Allah, anak Abi sekarang sudah Iqra 3 gitu ya. Kata-kata sederhana yang bisa membuat anak kita, iya alhamdulillah misalnya begitu. Ya, itu namanya kalimat afirmasi. Yang kedua adalah sentuhan fisik, ya. Misalnya tepukan di pundak, pelukan hangat. Seperti anak saya kemarin itu, saya datang itu dia lari itu dari dalam itu, Abi langsung wendong, mak gedabruk gitu ya. Ternyata sentuhan fisik ini luar biasa sekali. Dan menurut ilmu kedokteran, ketika kita saling menyentuh karena cinta, maka akan keluar hormon namanya oksitosin ya. Hormon bahagia. Itu hormon juga yang keluar ketika seorang ibu berdekatan atau bersentuhan kulit dengan anaknya. Ya, makanya sekarang itu kan kalau bayi lahir itu biasanya ditaruh di perut atau dada ibunya ya. Di awal-awal namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Karena ketika bayi itu bersentuhan dengan kulit ibunya, maka akan keluar hormon-hormon tertentu di dalam dirinya. Salah satunya hormon oksitosin. Tindakan melayani, misalnya Anda ngantarkan anak ke toko buku ya, kemudian sesekali melayani dia dengan menggorengkan telur buat dia ya, kemudian mengambilkan nasi buat dia sesekali ya, walaupun nantinya anak juga kita harus ajari berkhidmat pada orang tuanya ya. Tindakan melayani gitu, mendulang sesekali ya. Masya Allah itu. Coba Bapak udah berapa lama nggak dulang anaknya ya? Nah, kayak hal-hal seperti itu tuh. Kemudian hadiah, lebih bukan hanya sebagai imbalan prestasi ya, tetapi bukti perhatian. Walaupun hadiah-hadiah yang sederhana, baru dari luar kota bawain apa gitu ya, karena saling memberi hadiah itu sunnah Rasul Bapak-bapak. Dan saya yakin sifatnya kita tuh sama ya, sama-sama bapak ya. Bapak itu kan paling suka ngasih surprise, betul nggak Bapak-bapak ya? Nah, kira-kira gitu. Kemudian berikutnya adalah waktu berkualitas. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Waktu berkualitas tidak harus lama, tapi harus berkualitas. Nah, silakan nanti dicari anak-anak panjenengan itu konfigurasinya kayak apa tuh? Bahasa cintanya mereka itu apa? Nah, kalau mereka itu dikasih kata-kata kemudian mereka itu gitu, terasa berubah gitu ya. Nah, maka insya Allah bahasa cinta dia adalah kata-kata gitu. Oke. Ada juga yang sentuhan, ada juga yang
Ada juga yang beraneka macam ragam bisa gitu, juga yang begitu. Nah ini saya ambilkan dari bukunya Pak Adi W. Gunawan ya, Quantum Life Transformation. Jadi beliau ini seorang hipnoterapis, guru hipnoterapi yang menurut saya paling ilmiah dan paling untuk saat ini mungkin number one di Indonesia, Pak Adi Gunawan ini. Setelah era-era dulu ya hipnoterapis lama yang mohon maaf barangkali tidak terlalu menggabungkan diri dari sisi ilmiah, tapi Pak Adi Gunawan ini doktor 2 kali, salah satunya di UM ya yang saya tahu, dan beliau ini sangat ilmiah gitu dalam berbicara tentang alam bawah sadar. Nah dalam bukunya ini Pak Adi Gunawan cerita beberapa pengalaman dia ketika menangani klien Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Ini contoh-contoh aja. Di dalam bukunya Quantum Life Transformation, Bapak-bapak bisa cari nanti bukunya. Jadi misalnya seorang Nugroho itu ternyata sangat konsumtif, seorang karyawan gitu ya. Nah ternyata setelah dihipnoterapi, digali masa lalunya, ternyata dia itu di usia 12 tahun pernah dilarang dengan marah untuk beli makanan gitu. Sehingga saat ini, saat dia sudah bisa beli makan sendiri, semua makanan tuh dia beli, Bapak-bapak. Nah ada nggak Bapak-bapak yang begitu? Dulu kayak soto kuiki, saya di tuku kabeh gitu ya. Mungkin ada ya. Jadi pengalaman masa lalu itu ternyata luar biasa. Terus ada juga klien beliau itu yang namanya Pak Budi. Pak Budi itu sukses ambruk gitu. Ternyata dia pernah melihat orang tuanya itu dihina oleh pamannya yang kaya, Bapak-bapak. Sehingga dia itu merasa bahwa orang kaya itu tidak baik gitu. Sehingga dia alam bawah sadarnya tidak siap menjadi orang kaya gitu. Ya, karena dia melihat bahwa ayahnya itu pernah dihina oleh pamannya yang kaya, sehingga dia membenci orang kaya. Ya, ada juga Hendro, lulusan luar negeri, selalu gugup berlebihan dan merasa inferior, insecure gitu. Ternyata pada saat kecilnya dia sering dibanding-bandingkan dengan anak-anak tetangga. Nah, ini luar biasa ya, Bapak-bapak ya. Jadi ternyata masa depan kita saat ini itu ada di masa lalu kita, Bapak-bapak. Nah, ini yang perlu kita waspadai sama-sama. Coba Bapak-bapak sekarang ingat-ingat deh. Aku ngene iki kenapa ya? Oh iya, soalnya aku biyen tahu di ngene no pas cilik. Makanya aku saiki koyo ngene gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kita baru sadar sekarang ini. Atau sekarang biasa disebut dengan inner child gitu ya. Inner child. Ya, kira-kira begitu. Nah, ada seorang trainer ya, dia itu perempuan, saya diceritain teman saya sih. Jadi beliau ini sekarang dulu tuh dia HRD di banyak perusahaan-perusahaan, Bapak-bapak. Nah, sekarang ini dia mengkhususkan diri menjadi trainer parenting. NLP parenting gitu. Tahu nggak kenapa dia banting setir dari HRD perusahaan-perusahaan terkemuka menjadi seorang trainer parenting? Karena ketika dia jadi HRD, hampir semua kasus karyawan yang dia temui itu ternyata akarnya adalah pada saat dia SD, Bapak-bapak. Jadi semua permasalahan karyawan yang dia temui saat dia jadi HRD itu akarnya adalah pada saat dia SD. Makanya hati-hati ketika punya anak SD. Disitulah Anda membangun masa depan dia. Ya, kira-kira begitu. Hindarilah 5 hal ini bagi anak. Ya, aku nggak peduli, pokoknya nggak ngurus aku pokoknya. Terus karepmu ae wis gitu. Ya kalau dalam bahasa Singosari itu begitu ya. Karepmu wis nggak ngurus bapak pokoknya gitu ya. Kok niku wis gede, ya opo sih? Pokoknya cilik ae, misalnya gitu ya. Ada nggak yang suka gitu tuh? Ya mosok gak iso, ngono tok mosok gak iso. Nah, misalnya gitu ya dalam bahasa Singosarinya itu. Wis ya, tak tinggal loh. Ya, tak tinggal loh gitu ya. Siapa yang suka gitu ayo Bapak-bapak ya, mungkin ada ya. Nah, atau kayak kakak gitu loh, mosok ngono gak iso. Nah, gitu. Nah, kata-kata ini semuanya Bapak-bapak akan menimbulkan anak-anak yang penakut, ya, anak-anak yang insecure, anak-anak yang mengalami luka batin. Karena luka batin itu kan akarnya cuma ada 5 ya. Yang pertama ditolak, nah itu ya, kayak ditinggal ya, gitu ya. Ditolak, diabaikan, kemudian dihina, ya, dikhianati, dibanding-bandingkan secara tidak adil, diperlakukan secara tidak adil. Itu 5 akar luka batin. Ya, ditolak, diabaikan, dihina, dikhianati, sama terakhir itu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya, itu yang harus kita waspadai semuanya. Salah satu kenikmatan Allah atas seseorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan ayahnya dalam kebaikan. Nah, ini saya ingin sampaikan sebuah cerita ya.
Saya tuh pernah ngisi parenting dulu banget ya di Madura, Bapak-bapak. Saya nggak sebut di kota mana ya. Lupa juga saya. Nah, ketika saya selesai ngisi parenting, ada seorang ayah itu yang tanya, "Dok, saya tuh udah ikut parenting di mana-mana, Dok. Tapi anak saya ini yang di Bandung itu, kenapa kok disuruh sholat aja susah?" Ya, disuruh sholat itu aja susah. Gitu. Padahal saya udah coba berbagai macam cara. Nah, dokter ada nggak satu tips buat saya supaya saya bisa membuat anak saya ini bisa mudah sholat. Padahal anak saya ini hafalan Qur'annya itu banyak loh, Dok. Belikan saya satu tip aja, Dok. Saya sampai bingung. Bapak ini udah sering ikut parenting, ya. Saya dikasih satu tip gitu kan, kayak diuji. Nah, saya nggak tahu jawabannya Bapak pada saat itu terus terangannya. Tapi ketika saya ngambil mic, tiba-tiba dalam hati saya itu ada yang bisikin gitu, seperti ada yang ngomong gitu. Bilang sama Bapak itu bahwa masalahnya itu bukan pada anaknya, tapi pada ayahnya. Mungkin ayahnya itu punya maksiat-maksiat tersembunyi. Saya sampaikan kepada Bapak itu. Setelah acara Bapak itu meluk saya itu nangis, Bapak-bapak. Dia tuh merasa ya bahwa kesolehan anak saya itu tergantung kesolehan saya. Ya kan? Walaupun kesolehan itu milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya ketika kita itu mensolehkan diri, maka Allah akan membantu mensolehkan anak kita sebagai hadiah bagi kesolehan kita. Jadi bisa jadi kita itu punya maksiat-maksiat tersembunyi. Yang maksiat-maksiat tersembunyi itu akhirnya dirupakan oleh Allah dalam bentuk anak yang nggak nurut, istri yang nggak nurut. Ya, makanya kalau bisa kita itu banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kata-kata kita kepada anak kita itu sudah nggak punya lagi kekuatan. Ya, doa itu kan senjata. Tapi senjata hanya bisa berfungsi kalau tajam, Bapak-bapak. Makanya saya tulis di dalam quote saya itu, doa itu senjata, tapi asahlah dengan istighfar. Jadi banyak-banyaklah beristighfar agar doa kita itu menjadi senjata yang tajam. Agar kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang bertuah gitu ya, kalau kata orang dulu itu. Kata-kata yang keramat gitu kalau orang Jawa itu. Kata-kata yang ketika diucapkan tuh jadi doa bener gitu. Kalau kita bisa asah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep Mountain of Love, ini sebenarnya konsepnya banyak ya. Biasanya ngisinya soalnya 2 jam lebih gitu. Ini saya ringkas saja dalam beberapa hal ya, yang penting-penting aja ya. Yang pertama namanya adalah respect, menghargai. Coba Bapak-bapak lihat di depan itu. Renungi kata-kata ini Bapak-bapak. Kata-kata ini adalah sebuah puisi yang ditulis oleh seorang anak kecil gitu ya. Ya, seakan-akan dia itu merasa bahwa dirinya itu seperti raksasa. Aku hidup dalam dunia raksasa. Ada 2 raksasa yang selalu bersamaku. Mereka berseliweran silih berganti di sekitarku. Kadang karena tingginya ia nggak bisa melihatku dan menabrakku hingga aku terhuyung. Untuk melihatnya saja aku harus mendongak. Suara raksasa itu keras sekali buat telingaku yang mungil. Hingga kalau mereka bertengkar dan membentak aku harus menutup telinga mungilku seharian. Satu hal yang paling aku takutkan, saat tangan raksasa yang besar itu mengayun ke arahku, mencengkram tanganku. Rasanya aku dihempas badai. Tubuhku terjatuh. Aku sungguh semakin sakit saat ku tahu bahwa sebetulnya 2 raksasa itu adalah malaikat yang semestinya diturunkan Allah untuk menemaniku saat aku keluar dari surganya. Wahai Allah, bukalah hati malaikatku. Masya Allah ya puisinya ya. Jadi bagi kita, tangan kita itu kecil Bapak-bapak. Tapi bagi anak kita, tangan kita itu seperti tangan raksasa. Yang kalau kita pegang tangan anak kita yang masih kecil itu, dia akan seperti dihempas badai. Ya biasa kita megangnya. Ayo kene ambil Bapak gitu ya. Mungkin biasa gitu. Tapi tangan anak kita itu seperti dihempas badai. Dan menjadi semakin menyakitkan bagi dia ketika ya dia tahu bahwa yang menghempaskan dia itu adalah malaikat yang seharusnya melindungi dia. Nah, karena itu kata buku The Road Less Traveled yang sangat terkenal ini, jika orang tua gagal merawat anaknya, maka rumah sakit yang akan merawatnya. Ngeri ya. Apalagi kalau rumah sakit jiwa yang merawat kan luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Jadi biarkan keluarga kita tidak berada dalam keputusasaan yang tidak terceritakan. Ya, ini ada hadis Rasulullah SAW. Seorang datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, apa hak anakku ini? Gitu.
Maka Rasulullah menjawab, memberi nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberikan kedudukan yang baik dalam hati kamu, kata Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah masalah, ini waktunya luar biasa nih ya, cepat banget. Kejujuran. Dalam kejujuran ini, saya mau cerita Bapak-Bapak. Ini kisah nyata nih. Kisah nyata yang terkenal sekali. Ya. Jadi Arun Gandhi ini adalah cucu dari Mahatma Gandhi. Nah, dia cerita dari bahwa saya dan ayah saya, ayahnya itu berarti anaknya Mahatma Gandhi ya, dia cucunya ya. Jadi kami itu tinggal di pelosok Pak, di kebun tebu katanya. Kebun tebu yang lebar, jadi dia tuh kalau ke kota tuh jauh banget. Makanya dia tuh suka kalau diajak ayahnya ke kota. Nah, satu saat ayahnya tuh ada seminar di kota, makanya kemudian dia ngajak anaknya karena harus servis mobil, harus belanja, ibunya tuh titip banyak belanjaan, mobilnya harus diservis. Kebetulan ke kota semuanya mau dilakukan gitu. Nah, ketika berpisah dengan anaknya dan ketika berpisah dengan ayahnya di tempat seminar, Arun Gandhi itu dipesenin sama ayahnya. Nanti jemput ayah di sini jam 5 sore ya. Gitu. Mendem ya, jam 5 sore diminta untuk menjemput ayahnya di tempat seminar. Nah, namanya anak muda sudah lama nggak ke kota Bapak-Bapak ya. Mobilnya itu ditaruh jam 4 gitu. Harusnya selesai jam 5 kan, atau sebelum jam 5 terus dia nyebut ayahnya. Tapi dia tuh pengen nonton bioskop, ceritanya gitu. Dan bioskopnya itu selesainya 5:30 Bapak-Bapak. Akhirnya dia nekat, udahlah nanti aku tak bilang sama Bapak bahwa mobilnya baru selesai jam 5:30. Akhirnya dia selesai habis dari bioskop, dia langsung ambil mobil, dia jemput bapaknya sampai di tempat acara jam 6, sudah terlambat 1 jam. Terus bapaknya nanya, si anaknya Mahatma Gandhi ini, Arun, kenapa kamu terlambat? Iya ya. Mohon maaf ya, tadi mobilnya baru selesai jam 6 kurang. Jadi aku baru sampai di sini jam 6. Ternyata tahu nggak Bapak-Bapak? Bahwa ayahnya ini sudah telepon ke bengkel lebih dulu. Dan dia sudah tahu bahwa mobilnya itu sudah selesai sebelum jam 5 sebetulnya. Tahu nggak apa yang dilakukan ayahnya itu? Anaknya diminta duduk, sini kamu duduk sama ayah. Arun, kayaknya ayah itu gagal mendidik kamu jadi orang jujur. Ayah tadi sudah telepon ke bengkel dan mobil ini udah selesai. Pasti kamu mampir ke suatu tempat ya? Iya ya, aku nonton bioskop, maafkan ya. Ini bukan salahmu Arun, ini salah ayah. Ayah yang nggak bisa didik kamu jadi orang jujur. Nah, untuk menghukum ayah, sekarang kamu pulang duluan. Ayah akan jalan kaki ke rumah. Gitu. Padahal rumahnya itu jauh Pak. Ya, sejak saat itu kata Arun Gandhi itu, saya selalu menangis mengingat ayahku pada hari itu. Aku menunggu di rumah itu sambil nangis, kok nggak nyampe-nyampe ayahku. Jadi itulah cara seorang anaknya Mahatma Gandhi mendidik. Dan akhirnya Dr. Arun Gandhi ini menjadi seorang yang sangat terkenal di India, seorang S3, seorang dokter. Dan ini disampaikan di salah satu ceramahnya di Puerto Rico, Bapak-Bapak. Ya, jadi dia itu mengatakan bahwa sejak saat itu saya tidak berani jadi orang yang pendusta. Karena saya tidak mau mengecewakan ayah saya, dan ayah saya menghukum dirinya dengan berjalan berkilo-kilo hanya untuk menghukum dirinya bahwa saya tidak bisa mendidik anak saya menjadi orang yang jujur. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dan memampukan kita semuanya. Berikutnya adalah acceptance, menerima anak kita. Ini kurang sedikit ya, menerima anak kita tanpa syarat. Bagaimana Thomas Alva Edison yang sejak kecil itu disangka tidak bisa mendengar, disangka punya kelainan gitu ya. Luar biasa lah pokoknya. Sampai kemudian dia dikeluarkan dari sekolah kan, kalau nggak salah ceritanya begitu. Tetapi ibunya menerima dia dengan luar biasa. Ya, ibunya bisa menerima semua kekurangannya dia. Makanya Thomas Alva Edison itu kalau ditanya siapa gurumu yang paling berjasa? Guruku yang paling berjasa adalah ibuku sendiri. Karena ibukulah yang paling bisa menerima kekurangan-kekuranganku. My mother was the making of me. Ya, she was so true, so sure of me, and I felt I had something to live for, someone I must not disappoint. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti ini buat anak-anak kita, ya, sebagai seorang ayah. Bapak-bapak semuanya, terakhir barangkali ini hanya kata-kata renungan saja buat kita semuanya. Kita berharap anak-anak kita jadi anak-anak yang solih dan solihah. Bahkan barangkali kita selalu selipkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Ya, kita selalu berharap anak kita, istri kita menjadi anak yang istri yang solihah, anak kita jadi anak yang solih. Tapi kita lupa doa itu diakhiri dengan apa, Bapak-bapak? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku seorang pemimpin yang atau imam yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin punya anak-anak yang solih, maka kita harus jadi pemimpin atau ayah yang bertakwa. Namun seringkali kita biarkan anak kita ini tumbuh sendirian. Kita terlalu sibuk sampai kita nggak tahu perkembangan anak kita, dia udah bisa ngaji atau belum, dia udah Al-Quran atau belum, tajwidnya gimana, wudunya sudah benar atau belum. Ya, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang kurang berkenan. Nauzubillah min dzalik ya. Itu gambar seorang anak yang bersikap tidak sopan barangkali kepada ini, bahkan liar. Jadi artinya ketika kita sudah terlambat, kita nggak bisa lagi kendalikan dan bentuk anak kita. Maka anak kita akan dibentuk oleh teman-temannya, dibentuk oleh lingkungannya, dibentuk oleh seseorang yang barangkali tidak ikut ya membesarkan anak kita, menafkahi anak kita. Oleh karena itu, terakhir dari saya nih, sungguh waktu kita ini sangat pendek, Bapak-bapak. Karena mereka tak selamanya kecil ya. Pada saatnya mereka tumbuh, dewasa, mandiri, berkeluarga. Anak saya aja udah kuliah, Bapak-bapak sekarang. Saya umur 43, anak saya udah di ITB ya. Yang nomor 2 di MAN 2 Malang ini sudah mau kuliah juga dan dia minta kuliah di Jakarta. Saya baru tersentak gitu, bahwa anak-anak saya ini udah besar gitu. Mereka sebentar lagi udah dewasa, udah mandiri, udah berkeluarga. Dan nggak ada lagi kesempatan untuk meniupkan balon lagi untuk mereka. Bermain petak umpet lagi untuk mereka. Membacakan buku cerita untuk mereka. Mewarnai bersama, membuatkan telur ceplok, barangkali nasi goreng, menyuapinya sambil berlari ke sana kemari. Nah, karena itu, hargailah setiap momen kebersamaan. Waktu itu tidak akan ada kecuali waktu itu dibuat, Bapak-bapak. Waktu itu tidak akan ada kecuali kita berani mengatakan tidak untuk hal yang mungkin menurut kita penting bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan di hari ayah ini banyak ayah-ayah yang terbangun dari tidur panjangnya bahwa waktu tak bisa diulangi, ya, bahwa masa depan anak kita ada di masa lalu, ada di masa kini, ada di antara cinta dan kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Saya ingin bertanya sama bapak-bapak, riba itu kira-kira halal atau haram, bapak-bapak? Bisa tulis di chat nggak? Riba itu halal apa haram? Riba haram gitu ya. Oh, makasih ya. Ya, riba itu haram, Bapak-bapak. Tapi ada seorang penyair dari Tabriz namanya Syamsu Tabriz. Dia ini adalah guru dari Jalaluddin Rumi. Ada satu kata yang ingin saya sampaikan untuk menutup kegiatan pada pagi ini. Dia mengatakan bahwa ada riba yang halal, yaitu riba dalam cinta. Ketika ada satu orang memberikan kamu satu cinta, maka kembalikanlah kepada dia 2 kali lipat cinta, katanya. Ya. Apa artinya? Kalau kita diberikan cinta oleh anak kita, maka berikan dia 2 kali lipat cinta kepada anak kita. Kemudian dia juga akan memberikan 4 kali lipat cinta kepada Anda saat Anda dan saya sudah sepuh, sudah tua, sudah renta. Karena pada saat itulah barangkali doa-doa dan bakti anak kita lah yang bisa membuat kita bahagia. Terima kasih Bapak-bapak semuanya dan SDIT Robani. Sukses selalu dan berkah buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Dr. Arif Alamsyah ya. Masya Allah luar biasa. Setiap apa yang materi di-share oleh beliau itu selalu bikin speechless gitu ya. Bikin kita tersentak gitu. Muhasabah yang menyertai pemaparan beliau ini sangat membuat kita tersadar kembali ya, memaknai apa yang kurang dari kita. Dalam hal ini adalah peran kita sebagai seorang ayah sudah itu. Bahkan mungkin tidak jarang mengundang ini ya keterharuan ya dalam menyimak beliau sudah itu. Ya, insya Allah itu mungkin ini waktu cukup singkat ya. Barangkali mohon maaf kami hanya memberikan satu sesi saja, satu kesempatan saja
bagi para ayah yang mungkin mau sharing atau bertanya kepada narasumber kita kali ini, pada Dr. Arif Alamsyah. Monggo silakan satu pertanyaan pada kesempatan kali ini. Bila memang masih ada, tidak terakomodir dalam forum kali ini, majelis kita pada hari ini, pagi kali ini, nanti bisa barangkali bila diizinkan menghubungi beliau sendiri ya, nanti bisa menanyakan nomor kontak beliau kepada panitia seperti itu. Ya, silakan pada para ayah barangkali dari morning spirit ya, morning spirit tadi ada sesuatu yang ingin diceritakan atau ditanyakan. Oh ya, silakan pada ayah Ahmad Rafai ya di chat ini ya. Silakan kalau mungkin tanya langsung silakan dinyalakan mikrofonnya. Punya mikrofon sendiri-sendiri ya insya Allah pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak. Kalau di Al-Quran kan cuma tentang nasihat-nasihat ya, apa yang dicontohkan itu. Tapi kadang kita perlu juga kalau kita sayang ke anak itu kan udah normal ya, sayang ataupun kita saling bercanda gitu. Tapi ada nggak contoh ataupun bagaimana kita itu saat pingin menasehati atau anak kan juga kadang perlu diluruskan, dinasehati secara agak keras atau bukan agak keras ya, agak harus perlu ketegasan gitu loh. Terus kita posisinya seperti apa gitu untuk bisa memberikan ketegasan pada anak. Atur nuhun jawabannya. Ya, ini pertanyaannya susah nih ya, Masya Allah ya. Kalau langsung contoh dari Al-Quran, saya sepertinya masih kurang wawasan. Ya, saya takut salah nanti. Jadi kalau contoh langsung dari Al-Quran, ayatnya apa dan seterusnya, barangkali saya tidak berkompetensi untuk menjawab itu. Ya, perlu belajar lagi lah, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau menurut hadis Rasulullah, itu memang ada 3 tingkatan yang saya kira Bapak-Bapak ini sudah tahu ya. Bahwa ada usia-usia tertentu yang dimana anak itu memang jadi raja dia rajanya gitu sampai usia 7 tahun itu ya. Nah ketika dia jadi raja maka yang namanya teguran itu betul-betul minim gitu. Jadi lebih banyak yang sifatnya adalah ya gimana sih orang raja itu ya sifatnya kita ini ya mengikuti gitu keinginan mereka, karena disitulah mungkin otak kita itu. Hikmah dari hadis itu adalah otak anak itu sedang berkreasi, Bapak-Bapak. Nah, jangan sampai mematikan kreasi mereka itu dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Kemudian dikit-dikit selentik gitu. Padahal dia masih umur 7 tahun kurang, masih umur 5 tahun gitu, numpahkan sesuatu sudah sampai sentak gitu. Wah, jadi gak benar misalnya gitu ya. Nah, itu yang ditakutkan kalau kita menggunakan cara-cara seperti itu, otak anak kita yang harusnya kreatif jadi tidak kreatif. Itu salah satu hikmah dari hadis itu. Yang kedua, nah antara 7 sampai 12 tahun itu, 7 sampai 14 tahun, itu yang penanaman adab di mana dia bisa menjadi tawanan gitu kan. Nah, saat tawanan ini barangkali memang kita harus tegas gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan boleh dipukul dengan pukulan mendidih ketika dia tidak mau sholat kan. Umur 4 tahun kan tidak mau sholat ya. Anak itu boleh dipukul, tapi itu cara yang paling akhir gitu. Artinya Islam itu bukan sebuah agama yang permisif ya dalam parenting. Jadi Islam itu bukan agama permisif yang segala sesuatu itu nggak boleh, segala sesuatu nggak boleh. Pada usia tertentu penanaman adab itu ada saat-saat ketegasannya itu. Ya kan itu dalam hadis Rasulullah. Baru setelah yang 14 ke atas ini punya anak remaja ini nggak tahu Bapak-bapak di sini udah ada yang punya anak remaja belum? Kayaknya tadi saya lihat ada yang sudah lebih sepuh daripada saya, kayaknya sudah punya ya. Karena beda banget Pak, anak remaja itu nggak bisa dipukul lagi Pak. Harus banyak dialog. Lah ini ilmunya agak panjang saya bisa cerita, namanya konseling atau coaching gitu ya. Nah ini kita lebih banyak berdialog gitu. Dia banyak mendengarkan, lebih banyak bertanya kepada dia ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dalam Al-Quran saya tidak berani menjawab ya, saya takut salah nanti. Tapi kalau dalam hadis Rasulullah seperti itu.
Dan bukan tidak boleh kita menegur, boleh gitu ya. Bahkan memukul pun boleh ya. Anak dipukul, istri dipukul itu ada caranya kan, ada ininya. Tapi itu langkah paling akhir ya. Artinya agama Islam ini agama yang tidak permisif, ada way out-nya gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Oke. Nah, saya kira begitu Pak sahabat tadi, mohon maaf jawaban saya, wallahu alam ya, mudah-mudahan bisa Bapak dari Arsila ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa tadi ya, saya rasa tadi ini ya menjawab sekaligus pertanyaan dari para ayah yang menulis di chat ya, penjelasan dari Dr. Arif Alamsyah tadi. Ya, insya Allah ini ya para ayah, mohon maaf bila masih ada pertanyaan karena memang keterbatasan waktu. Insya Allah ini masih hari aktif juga bagi kita semua ya, termasuk kita harus mungkin sebagian harus berangkat kerja. Tadi ada yang sudah izin disambi berangkat kerja, masya Allah seperti itu. Barangkali nanti untuk materi kali ini tidak cukup, maksudnya cukup sekian ya. Kita tidak perpanjang lagi. Barangkali masih ada pertanyaan bisa disampaikan secara pribadi. Nanti mungkin kalau diizinkan bisa menanyakan ke panitia nomor pribadi dari Dr. Arif Alamsyah, insya Allah seperti itu. Itu. Jadi Bapak para ayah sekalian, inti dari yang disampaikan oleh beliau tadi, marilah kita mulai memuhasabah diri kita yang pertama ya, agar kita segera bersamai kembali langkah anak-anak kita, kembali bersamai pendidikan anak-anak kita, karena pendidikan itu pada utamanya visi dari pendidikan itu dipegang atau dirancang oleh seorang ayah. Di samping seorang ayah juga memfasilitasi dari pendidikan itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan sebuah golden age ya, masa keemasan, waktu-waktu emas dari anak-anak kita. Jangan sampai kita besok getun gitu ya. Mumpung anak-anak kita masih kecil, mungkin nanti kita akan merindukan ya ramainya celoteh di rumah seperti itu. Ya, insya Allah itu mungkin dari kali ini kami ucapkan terima kasih pada Dr. Arif Alamsyah atas kesempatannya yang luar biasa. Semoga di lain waktu dari pihak institusi KBTKIT Robani atau yayasan bisa mengundang jenengan ya dalam acara yang offline. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah. Ya, karena terlalu singkat kebersamaan ini kalau mungkin cuma 45 menit tadi ya. Jadi itu. Ya, nggak terasa ya, cepat sekali. Iya, nggak terasa itu. Oke, setelah itu kami ucapkan jasa kalau khair, semoga ilmu tadi bermanfaat, menjadi sebuah amal jariah bagi narasumber kita dan juga kemanfaatan bagi kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Dr. Arif Alamsyah. Ya, para ayah sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri acara hari ini ada sedikit titipan pengumuman dari panitia ya. Yang pertama adalah mungkin yang para ayah sudah nggak sabar ya, adalah pengumuman lomba video. Akan saya bacakan, ada 3 pemenang ya, yang nanti hadiahnya bisa menghubungi panitia, apakah diambil nanti pagi atau entah hari yang lain ya. Pemenangnya saya share di chat ya. Sambil saya bacakan, pemenang pertama adalah ayah Khori Esrawa Rosid, ayah dari Ananda M. Arjuna, kelas A2. Yang kedua, ayah Sudiro Hastungkoro, ayah dari Ananda Muhammad Habibi, kelas B. Pemenang ketiga ya, yaitu ayah Nurul Arizain, ayah dari Ananda Azmi Multazam, kelas A1. Kami ucapkan barokahullah pada para pemenang yang sudah memberikan sebuah karya nyata ya bersama anak-anaknya, dan mungkin bagi yang para ayah sudah memberikan video belum mendapatkan kesempatan untuk tercatat dalam pemenang ini, insya Allah tetap jadi juara ya bagi hati anak-anaknya kan, karena video yang dilombakan tentunya adalah video tentang kebersamaan dengan putra-putri kita seperti itu. Ya, insya Allah itu mungkin dari panitia. Tadi ada yang dari Doorpress, saya tidak
ini ditembusi, door prize-nya apa, atau yang hadir pertama atau barangkali seperti apa? Teman-teman nggih dari panitia. Baik, kalau nggak ada, para ayah, sebelum saya akhiri ada beberapa tipuan informasi dari panitia, yaitu yang pertama grup WA grup ya, yang tempat kita bergabung bersama untuk persiapan acara hari ini akan tetap aktif dalam 7 hari ke depan, yang nantinya akan ada beberapa tema kegiatan yang akan kita saling berbagi ya di dalam WA Group itu, yang akan dipandu oleh para ustazah dari KBTKIT Robani. Grup ini akan aktif 7 hari ke depan yang nantinya akan di close ya, agar kita nggak kebanyakan grup juga, karena WA Group ini sudah luar biasa banyak ya bagi kita masing-masing seperti itu. Nanti akan dikawal secara online oleh para ustazah tentang kebersamaan para ayah dengan ananda masing-masing. Dan ada beberapa contoh kegiatan seperti mungkin me time bareng ayah, sholat jamaah bersama ayah, kemudian atau memasak bersama ayah seperti itu ya, atau sehat dan bugar sekeluarga dan lain-lain. Ya seperti itu. Oh ini ada info ya, tadi pemenangnya bingkisannya akan dibagikan hari ini ya di pemenang lomba video tadi. Ya. Baik, insya Allah itu dari kami. Ada tambahan dari para ustazah atau panitia sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada, kita akan foto bersama dulu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang juga ya kepada para pihak yayasan, Ketua Yayasan Pak Prayet. Kemudian dari ada Ustadz Imam Syafi'i ya, selaku pengasuh, kepala dari SMP IT, Al-Basiro, dan kemudian ada beberapa perwakilan yayasan yang lain seperti itu. Baik, sekarang kita akan sebelum kita akhiri kita berfoto bersama ya, bersama narasumber dan para ustazah. Ya, silakan kita akan berfoto bagi panitia ya, bisa diambil fotonya. Ini ada 5 screen. Kita awali screen pertama. Minta tolong pada panitia untuk memfoto ya. Untuk screen pertama, 1, 2, 3. Klik. Kemudian screen kedua, foto bersama, mohon videonya dinyalakan. Kalau bisa bersama ananda masing-masing. 1, 2, 3. Klik. Kemudian screen ketiga, silakan panitia untuk mengambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Klik. Oh, ada yang peace ya tangannya. Screen keempat. Kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Kemudian screen kelima, silakan. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menuntaskan satu demi satu agenda kita pada pagi hari ini. Sebuah morning spirit yang luar biasa dari narasumber kita. Semoga selanjutnya detik-detik yang kita jalani kehidupan kita bersama keluarga kita, putra-putri kita bisa lebih bermakna ya. Barangkali kalau memang itu ada kesalahan di masa lalu pengasuhan kita, pendidikan kita bisa kita evaluasi dengan momentum Hari Ayah yang luar biasa ini seperti itu. Baik, insya Allah itu dari kami. Saya selaku pembawa acara, saya Angga, ayah dari Ananda Fatigozi, kelas B2, mengucapkan mohon maaf apabila ada kekhilafan ya, mewakili panitia sekalian juga. Kemudian mengucapkan terima kasih pada para ayah sudah menyempatkan hadir ya, merintis jejak kepahlawanan bagi putra-putrinya dengan hadir dalam acara spesial pada pagi hari ini, insya Allah seperti itu. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Ya, aku lu qouli hadza wastaghfirullakum wabillahi taufik wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya izin live. Nggih, matur nuwun, Dokter. Matur nuwun, Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun buat para ayah dan ini panitia nggih. Siap-siap ya ayah, pagi ini segera berangkat ke sekolah mengantarkan anak-anak kita.
Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo matur nuwun Pak Angga dan Nggih, sami-sami Pak saja. Mauludin. Nggih. Dadah Ustazah. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sama. Nggih. Monggo silakan melanjutkan aktivitas kembali para ayah dan para ustadzah nggih. Ustadzah sudah pada siap-siap ini. Harus berangkat pagi nih ya menyambut para ayah, Masya Allah. Itu ada Mbak Fatimah. Mbak Fatimah. Iya. Mas Asmi. Ini ada yang belum keluar nih. Wah. Ini pemateri beberapa tahun ke depan, Mas Asmi di Parenting Ayah ya. Ini Mbak Fatimah, siapa nih calon dokter? Calon apa lagi nih? Masya Allah, cita-citanya apa ya Mbak Fatimah ya? Mbak Kia. Iya. Wah, Ustazah Elok sudah siap di luar rumah dan siap berangkat ya. Semangat. Silap ya Us ya. Yuk, silakan Silakan. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.